Tapi ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah lihat beberapa ayat itu, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya dipanggil oleh Allah langsung namanya, tapi tidak kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil tidak dengan namanya. Kadang dipanggil dengan nabi atau dengan rasul. Lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-67. 67, surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 67. Dalam ayat tersebut itu ibu-ibu sekalian, lihat Allah Subhanahu wa taala memanggil rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelarnya sebagai rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhar rasul, hai rasul. Yang dimaksud rasul ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan apa, Bu? Rasul. Tidak dengan Nabi Muhammad, tidak panggilan dengan Nabi Muhammad. Atau bukan hanya rasul, terkadang Nabi dipanggil Nabi, ya ayuhan Nabi. Lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-1. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Siapa yang dipanggil sini? Nabi Muhammad. Tapi panggilannya ya ayuhan nabi, wahai nabi. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah negur Nabi itu. Allah pernah negur Nabi di dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim. Itu Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi dengan ya ayuhan nabi, wahai Nabi. Jadi ibu-ibu sekalian, Nabi ditegur bukan dengan namanya, tapi dengan gelarnya sebagai Nabi dan Rasul. Atau terkadang bukan hanya Nabi dan Rasul, terkadang Nabi dipanggil dengan ketika keadaannya. Keadaannya lagi ngapain? Nabi lagi berselimut misalkan. Ketika turun surat Al-Muzammil, surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Atau ketika Nabi sedang berselimut ketakutan karena ketemu Jibril duduk di antara langit dan bumi. Nabi ketakutan. Nabi bilang, zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Diselimutilah sama Khadijah. Ketika Nabi sedang berselimut, turunlah surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'andzir. Tidak disebutkan wahai Muhammad, tapi disebutkan wahai orang yang berselimut. Jadi Al-Mudassir dengan Al-Muzammil sama, Bu, sama-sama berselimut. Jadi Nabi SAW itu dipanggil bukan dengan namanya, tapi ketika Allah menjelaskan Nabi Muhammad, memang ada beberapa nama, tapi bukan panggilan. Jadi Nabi SAW disebutkan dengan nama beliau ini Muhammad dalam Al-Quran, untuk menunjukkan status beliau bahwa beliau itu adalah seorang Nabi. Jadi bukan panggilan, tapi ingin menjelaskan bahwa Muhammad ini adalah seorang Nabi dan Rasul. Contohnya misalkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-144. Surat Ali Imran ayat 144. Itu ada potongan ayatnya ibu-ibu sekalian. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Jadi bukan panggilan, tapi ingin menjelaskan tidaklah Muhammad itu melainkan dia ini seorang rasul, utusan Allah. Atau di dalam surat Al-Fat, surat ke-48 ayat yang ke-29, itu ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, bukan panggilan, tapi Allah sedang menjelaskan status Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sebagai Rasul. Makanya inilah ibu-ibu sekalian keutamaan Nabi Muhammad. Bahkan ibu-ibu sekalian, umat-umat terdahulu manggil nabinya itu nama. Manggil nabinya itu nama, umatnya itu. Contohnya misalkan di dalam surat Hud ayat 53.
umatnya Nabi Hud manggil nabinya itu nama. Qalu ya Hudu ma ji'tana bayyinah. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Bani Israel manggil Nabi Musa, Musa, bukan Rasul. Di dalam surat Al-Maidah ayat 22, ibu-ibu sekalian, Bani Israel nih manggil Nabi Musa. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Mereka Bani Israel itu berkata, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang perkasa, orang-orang besar. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Jadi mereka Bani Israel itu manggil nabinya apa? Ya Musa, wahai Musa. Jadi panggil nama, ibu-ibu sekalian. Termasuk Nabi Isa pengikutnya Hawariyun. Lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 112. Umatnya Nabi Isa manggil Nabi Isa nama. Di dalam surat Al-Maidah ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, id qalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'i qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Nabi Isa berkata, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, hal yastati'u rabbuk ayyunazzila alaina ma'idah. Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Qala, Isa berkata, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Jadi panggilan Hawariyun kepada Nabi Isa apa? Isa bin Maryam. Tapi kita ibu-ibu sekalian, umat Nabi Muhammad boleh nggak manggil ya Muhammad? Nggak boleh. Nggak boleh kita memanggil Nabi Muhammad dengan nama. Maka adab kita ibu-ibu sekalian, adab kita kepada Nabi SAW, panggillah Nabi Muhammad dengan Rasul, ya Rasulullah. Makanya para sahabat memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan ya Rasulullah. Lihat di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Surat An-Nur ayat yang ke-63 ibu-ibu sekalian. Jangan kita panggil Nabi dengan panggilan kita seperti teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kaddu'ai ba'dikum ba'dah. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Artinya kalau kita manggil orang kan pakai nama. Abu Bakar manggil Umar, Umar, Umar. Tapi kalau manggil Nabi, ya Rasulullah. Pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib, lebih tua mana Abbas bin Abdul Muthalib dengan Nabi Muhammad? Abbas sih pamannya. Tapi manggil Nabi apa? Ya Rasulullah. Panggilnya Rasulullah. Ponakannya dipanggil ya Rasulullah. Abbas bin Abdul. Karena nggak boleh manggil Nabi dengan nama. Kenapa? Karena ada larangannya itu. Jangan kita manggil Rasul, manggil Nabi SAW dengan seperti kita memanggil teman. Ibu-ibu sekalian. Tapi panggillah dengan nama ya Rasul. Makanya para sahabat memanggil Rasulullah. Demikian pula kadang memanggil ya Rasulullah, ya Nabiullah. Jadi mereka para sahabat itu ikhtiram kepada Nabi. Kenapa? Karena ayatnya itu tadi surat An-Nur ayat 63 itu tidak boleh kita memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Tapi kita memanggil dengan kalau dalam sholat ya kita bersolawat. Kan bukan manggil kalau solawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena bukan panggilan kalau itu. Termasuk misalkan adzan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, enggak usah diganti. Memang itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi kalimat-kalimat tersebut nggak usah diganti, karena itu adalah kalimat masyru'. Yang nggak boleh itu kita manggil Nabi Muhammad SAW itu, atau para sahabat memanggil Rasulullah SAW. Maka mereka memanggil ya Rasulullah atau kemudian Nabiullah. Dan itulah ibu-ibu sekalian keutamaan Nabi SAW dibandingkan dengan para nabi-nabi yang lainnya itu. Termasuk ibu-ibu sekalian keutamaan Nabi disebutkan dalam hadis. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sangat panjang. Nabi pernah berkata, kata Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata Nabi SAW, aku dianugerahi 5 keutamaan lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak dianugerahkan kepada seorang nabi sebelumku. Jadi ada 5 keutamaan Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku diberikan pertolongan berupa kemenangan dengan munculnya rasa takut. Jadi di hati musuh-musuhku selama perjalanan 1 bulan. Jadi Nabi itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir kalau dengar Nabi, mereka udah ketakutan, padahal perjalanannya 1 bulan. Perjalanan 1 bulan saja mereka udah ketakutan kalau dengar Nabi. Makanya orang kafir itu, ibu-ibu sekalian, banyak sekali beberapa peperangan yang mereka kalah sebelum berperang. Dalam perang Ahzab saja kaum muslimin nggak berhadapan langsung beradu pedang, tapi orang-orang musyrik kabur meninggalkan Madinah. Yang pertama karena diterpa oleh angin, yang kedua rasa takut mereka. Takut. Jadi itu salah satu keutamaan Nabi. Jadi ditanamkan rasa takut bagi orang kafir terhadap Nabi dan pasukan kaum muslimin. Padahal jaraknya 1 bulan perjalanan, tapi udah ketar-ketir, udah ketakutan. Yang kedua kata Nabi SAW, keutamaan Nabi itu waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua, seluruh permukaan bumi dijadikan tempat bersujud dan tempat bersuci bagiku. Jadi debu ini, Bu, tanah ini bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Jadi kalau kita sholat misalkan dalam perjalanan, nggak mesti harus di masjid. Dahulu para sahabat ketika bersafar sholat di mana? Ya di lapangan, ya di jalan, ya di batu-batuan. Maka boleh sholat, tidak mesti harus di masjid ketika kita sedang dalam perjalanan. Dan bumi ini dijadikan sebagai tempat bersuci. Maksudnya apa, Bu? Kalau kita nggak dapat air, boleh kita bertayamum. Pakai apa, Bu, tayamum? Pakai debu. Ke debu. Tayamum itu, Bu, dalam hadis itu cukup tepukan ke debu, lalu kemudian tangan kita itu cuma sampai pergelangan. Lalu kemudian wajah. Udah coba sakit. Atau cara yang kedua, tepukan wajahnya. Lalu kemudian tangan yang kanan, kemudian tangan. Cukup sekali, selesai. Itu tayamum. Dan tayamum ini bisa sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi. Kalau misalkan terjadi musim kering atau kemudian mati lampu, nggak ada air selama beberapa hari, kemudian junub, pengen mandi nggak ada air, terbatas, maka boleh diganti dengan tayamum. Tayamumnya sama, nggak beda dengan tayamum tadi. Seperti kasus Ammar bin Yasir, salah nih. Ammar bin Yasir pernah satu ketika lagi dalam perjalanan, kemudian junub, pengen mandi nggak ada air, akhirnya tayamum. Pada saat itu ayat tayamum sudah turun, tapi belum dipraktekin, sehingga belum tahu Ammar bin. Akhirnya Ammar bin Yasir pikir debu itu pengganti air. Kalau air waktu mandi harus basah semua, berarti kalau kena debu harus kena badan semua. Akhirnya guling-gulingan, guling-gulingan sebagai pengganti mandi. Dia pikir seperti itu. Nah, setelah pulang baru cerita, ya Rasulullah, saya safar kemudian junub dalam mimpi. Kemudian saya nggak dapat air. Lalu saya tayamum. Gimana tayamum kamu? Saya guling-gulingan. Sampai dia sebutin seperti binatang. Binatang lagi guling-gulingan. Kata Nabi, bukan seperti itu. Kalau kamu bertayamum, cukup kamu pukulkan tanganmu ke debu, lalu kemudian basuh tangan. Sekali doang. Lalu kemudian langsung, udah cukup. Mudah sekali sebenarnya tayamum itu, Ibu sekalian.
Jadi itu kesalahan Ammar bin Yasir. Jadi dia pikir karena mandi itu, ibu-ibu sekalian, kalau mandi junub kan harus basah dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Nah dia pikir debu juga sama, harus kena guling-gulingan. Waduh, bayangkan bagaimana itu tubuhnya Ammar bin Yasir penuh dengan debu itu. Karena dia pikir seperti itu. Akhirnya dibetulkan oleh Nabi SAW. Nah makanya ibu-ibu sekalian, kalau masalah agama penting, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalau kita nggak ngerti. Kalau nggak tahu bertanya, apalagi persoalan agama. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, keutamaan Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu dihalalkan rampasan perang atau gonimah. Yang ketiga itu dihalalkan rampasan perang atau gonimah. Wa uhilat lil maghanimu walam takhilla li ahadin qabli. Jadi dihalalkan bagiku itu al-ghanaim, al-maghanim, yaitu ghanimah. Walam takhilla li ahadin qabli, yang tidak dihalalkan bagi umat sebelumku. Jadi ghanimah itu, Bu, kalau dalam berperang kan ada rampasan orang kafir tuh. Pedang, senjata atau harta, makanan, itu boleh diambil lalu kemudian nanti dibagikan. Nggak boleh diambil lalu kemudian kita ambil sendiri, nggak boleh. Itu harus dibagikan oleh pemimpin. Jadi kalau kita perang, kita dapat emas itu, diambil sendiri, itu nggak boleh. Itu diberikan kepada pemimpin, nanti pemimpin membagi rata, dibagi. Itu namanya ghanimah. Umat terdahulu nggak boleh. Dulu pernah ada nabi pengganti Nabi Isa namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini pernah memimpin Bani Israel karena di zaman Nabi Musa mereka nggak mau perang. Akhirnya Nabi Musa sampai meninggal, mereka baru bisa berperang di masanya Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun bawa mereka berperang melawan penduduk negeri Syam. Akhirnya mereka menang. Bahkan kemudian Nabi Yusha bin Nun itu pernah berdoa, ya Allah. Jadi ketika Yusha bin Nun itu berhadapan dengan orang kafir itu matahari sudah mulai turun waktu asar. Kalau berperang pasti akan maghrib. Kalau maghrib itu pasti selesai. Makanya Nabi Yusha bin Nun berdoa, ya Allah, tahanlah matahari sampai kami memenangkan pertempuran. Jadi pernah matahari tidak tenggelam, Bu, ditahan sama Allah itu, sampai Yusha bin Nun dan pasukannya itu berperang lalu kemudian mereka menang. Barulah matahari tenggelam. Jadi pernah matahari tertahan. Itu salah satu mujizatnya Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Nah selesai perang, ibu-ibu sekalian tuh godimahnya dikumpulin. Nggak boleh diambil, ibu-ibu sekalian, nggak boleh dimanfaatin. Lalu gonimah diapain? Dikumpulin, nanti akan ada api yang menyambar dan kemudian membakar dan menghanguskan semuanya. Habis, nggak boleh dimanfaatin. Ketika dikumpulin, ditinggalkan kan? Datanglah api. Ketika datang api, balik lagi apinya, nggak kebakar. Kata Yusha bin Nun, di antara kalian ini, pasukan ini ada yang melakukan gulul, pencurian. Pasukannya kan ribuan. Akhirnya apa? Dikumpulin komandannya aja, komandan. Disalamin satu-satu. Ketika disalamin ada yang lengket, nempel. Kata Yusha bin Nun, kumpulkan pasukanmu. Di antara pasukanmu itu ada yang melakukan gulul. Akhirnya dikumpulin pasukannya. Disalamin satu persatu. Ada sekitar 3 orang yang tangannya nempel, Bu. Nggak bisa kabur. Kata Yusha bin Nun, dikumpulin. Apa yang kalian ambil? Tahu Nabi Yusha bin Nun. Akhirnya apa, Bu? Kami menyembunyikan emas. Emasnya segede kepala sapi. Bayangkan ini. Digotong 3 orang itu. Digotong. Emasnya gede sekali. Luar biasa. Kalau sekarang berapa triliun, Bu? Luar biasa itu. Bisa bangun satu negara. Akhirnya apa? Ditaruh. Nggak boleh dimanfaatin, ibu-ibu sekalian. Harta rampasan perang di zaman dahulu itu nggak boleh. Akhirnya ditinggalkan, datanglah api menyambar, habis semuanya. Itu umat terdahulu, gonimah nggak boleh dimanfaatin. Tapi sekarang umat Nabi Muhammad, gonimah itu boleh dimanfaatkan, dibagikan kepada orang yang berperang. Jadi itu ibu-ibu sekalian, penduduk kampung itu diserang kan, ya mereka punya harta, itu kan penduduk Syam. Jadi bukan di medan perang, maksudnya ini kan Yusha bin Nun itu menyerang negeri Syam. Nah negeri Syam itu mereka ada yang punya ternak, ada yang punya emas, simpanan mereka. Gitu.
Akhirnya dibakar semuanya, nggak boleh dimanfaatkan. Yang keempat, ibu-ibu sekalian, wa utitu syafa'ah, aku diberikan hak izin untuk memberikan syafaat. Jadi Nabi SAW itu diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha payustajabu lahu payu'taha wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, setiap nabi memiliki doa yang mustajab yang ia panjatkan sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya aku menyembunyikan doaku. Jadi Nabi itu nggak pakai doa yang mustajab itu. Menyembunyikan doaku apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sebagai syafaat nanti untuk umatku pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW tidak ngambil doa yang mustajab itu, tapi kemudian Nabi jadikan sebagai syafaat pada hari kiamat. Itu yang keempat. Yang kelima, ibu-ibu sekalian, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'amatan. Kata Nabi SAW, seorang nabi biasanya diutus hanya pada satu golongan tertentu, umat tertentu. Tapi aku diutus, kata Nabi SAW, untuk seluruh umat manusia. Nah, itu perbedaannya. Nabi Musa berdakwah hanya pada Bani Israel. Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom saja. Makanya ada nabi yang sejaman tuh, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut sejaman, tapi umatnya berbeda. Tapi Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia, inilah yang membedakannya, ibu-ibu sekalian. Jadi Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Saya kira cukup, ibu-ibu sekalian, pembahasan kita, karena sudah 10:30. Nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ramadan masih lanjutkan ya? Oh masih. Nggak ada istilah libur ya Bu ya, menuntut ilmu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita masih membahas, ini masih bahas Isra Mi'raj ibu-ibu sekalian, terkait dengan bagaimana perjalanan Nabi bertemu, ada digambarkan terkait dengan para penghuni neraka ketika peristiwa Isra Mi'raj. Baik ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Ahlul Kitab. Kenapa Yahudi dan Nasara disebutnya Ahlul Kitab? Karena mereka adalah umat yang pernah diturunkan kitab kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil. Makanya disebut Ahlul Kitab, yaitu kaum yang pernah diturunkan kitab kepada mereka, tapi kitabnya dirusak sama mereka sendiri, baik Taurat maupun Injil. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu? Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.